Halo teman-teman mitra kurir semuanya. Ya, mungkin karena beberapa hal kita tidak bisa untuk pelatihan secara tatap muka, tapi kita akan melakukan pelatihan untuk cara pengambilan order dengan tutorial-tutorial sebagai berikut. Tolong diperhatikan ya dari awal, perhatikan dengan seksama dari awal sampai dengan selesai ya, karena ini sangat penting ya. Oke, di sini ada aplikasi Kudu Express. Oke, kita buka ya. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk membawa 4 fitur yang ada di dalam aplikasi Kudu Express. Kita bisa lihat di sini ada kurir antar, ada kudu ngepak, ada jasa titip, dan ada kudu ngojek. Empat ini wajib dibawa ya oleh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orderan dari customer masuk, nanti di situ ada status orderannya itu apa. Kalau misalkan kurir antar tuh ada yang same day, ada yang express. Kalau misalkan kudu ngepak itu harus ngapain, terus jasa titip itu seperti apa, dan kudu ngojek itu apa saja yang harus dilakukan. Oke, kita mulai dulu ya dengan kurir antar. Oke, kita klik di sini kurir antar. Di sini ada 2 macam orderan ya. Ada yang same day, ada yang express ya. Perlu teman-teman ketahui same day itu lebih kurang 1000 per kilometer ya. Oke, tapi dia punya minimum kilometer ya. Jadi di sini minimum di bawah 10 kilometer, artinya di bawah itu customer dikenakan cas sekitar 9.000 perak. Oke, jadi misalkan dia cuma nganter 1 kilometer atau 2 kilometer, dia dikenakan cas 9.000 perak. Artinya minimum ordernya seperti itu. Lalu untuk khusus orderan same day, jarak paling jauh untuk pengantaran hanya sampai 30 km ya teman-teman ya. Kita tidak melayani orderan di atas 30 km. Jadi kalau misalkan ada customer yang order di atas 30 km, kita pasti akan arahkan ke orderan express. Begitu ya. Lalu kita buka dulu yang same day. Di orderan same day ini kita bisa customer bisa melakukan orderan lebih dari satu tujuan. Tapi kita ada batasan juga, artinya batasannya kalau untuk same day itu satu kali order bisa ke 5 tempat sekaligus ya. Nah, karena ini orderan per kilonya hanya 1000 perak. Jadi setiap penambahan tujuan kita kenakan tambahan biaya 3.000 perak. Kenapa 3.000 perak? Karena itu untuk mengantisipasi kalau teman-teman ada bayar parkir dan segala macam. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Begitu juga dengan express. Kalau express ini satu kali order itu customer bisa order paling enggak cuma 3 tujuan. Kenapa 3? Karena kan dia express. Perlu teman-teman ketahui kalau express itu order express paling lama 3 jam sudah harus sampai di tujuan. Jadi kalau lebih dari 3 jam mungkin akan kena sanksi sedikit ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan hal ini. Kalau untuk orderan express dengan 3 tujuan ataupun 1 tujuan paling lama 3 jam harus sudah sampai di tangan maksudnya di tangan penerima ya, di tujuannya ya. Oke, saya pikir sampai sini teman-teman sudah mulai mengerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke order berikutnya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, lalu seperti apa sih kudu ngepak? Oke, kita buka ya. Nah, di sini juga teman-teman wajib bawa ya kudu ngepak ya. Jadi kita contoh, kalau customer order kudu ngepak itu kira-kira seperti ini teman-teman. Oke. Misalkan ada customer mereka butuh
ambilin barang di sini dong, terus diantar ke JNE atau diantar ke travel yang mau ke Bandung. Nanti customer akan klik ongkos porter. Ini ongkos porter teman-teman. Artinya teman-teman angkut dari tempat yang mau teman-teman ngepakin barang, diantar ke ekspedisi setempat, artinya tidak terlalu jauh. Tetapi kalau misalkan customer ada case, misalkan ada case dia mau minta anterin kurir dari Kudu, misalkan dari Jakarta ke Jakarta, ya itu nanti dari kan biaya porternya sudah ada, nanti teman-teman tinggal minta tambahin sendiri ya ke customernya ya. Kalau untuk Jakarta tuh Jakarta, tapi kalau ke ekspedisi memang dia sudah bayar ya untuk ongkos porternya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini ada box kecil plus packing, artinya box kecil itu batasan paling besarnya tuh adalah sampai di mungkin kardus Aqua atau kardus Indomie ya. Nah kalau box sedang itu mungkin agak besar sedikit ya, batasan paling besarnya ya, sampai dengan box paling besar. Oke, di sini ada biayanya. Jadi diharapkan teman-teman semua wajib untuk mencari supplier kardus. Harus yang bagus. Kalaupun kardus bekas harus kondisinya dalam keadaan 95% ya. Jangan sampai kasih kardus yang gak bagus, karena kalau customer komplain tentunya akan berpengaruh sama prestasi teman-teman semua ya. Ya tolong diperhatikan itu ya. Saya pikir di setiap daerah tuh banyak yang jual kardus-kardus bekas. Ada juga kardus yang baru yang mereka jual. Mungkin di sekitar teman-teman ada yang tahu, mungkin seperti toko-toko rokok atau toko-toko minuman. Biasanya mereka jual itu. Oke, jadi tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan hal ini ya. Karena andalan Kudu adalah kudu ngepak ya. Jadi tolong diperhatikan, teman-teman juga diwajibkan untuk setiap mau jalan order itu membawa tali dengan plakban ya. Plakban itu hal yang wajib ya. Apalagi kalau untuk terima orderan kudu ngepak itu harus punya plakban ya. Ya, karena selain beli kardusnya untuk customer, teman-teman juga harus ngepakin barangnya. Oke, jadi ini biaya ini include teman-teman bawain kardusnya plus ngepakin barang. Tetapi sebelum melakukan atau pembelian kardus, teman-teman wajib untuk tanyakan ke customer, kira-kira mereka mau bungkus apa, terus kira-kira ukurannya seberapa besar begitu, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk membeli kardus, kan nggak mungkin kan kalau misalkan beli kardus ternyata dibawa kekecilan gitu kan, nanti bolak-balik jadinya ya. Jadi tolong diperhatikan ya komunikasi ke customer ya. Oke, saya pikir sampai sini jelas. Kita kembali lagi. Sekarang kita kembali ke ke order jasa titip ya. Nah ini banyak nih yang tanya nih, maksudnya order jasa titip itu seperti apa. Jadi order jasa titip itu kurang lebih mungkin seperti kita kalau di ojol yang lain mungkin seperti GrabFood atau GoFood ya. Tapi kan itu khusus untuk makanan. Di Kudu ini bisa untuk makanan, bisa untuk barang. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada penalangan di sini ya. Jadi ketika customer memerlukan untuk teman-teman ambil makanan atau ambil barang ke toko-toko yang ditunjuk oleh customer, teman-teman hanya diwajibkan untuk menjadi komunikasi antara customer dengan pihak toko untuk melakukan transaksi pembayaran ya, sama untuk ordernya ya, supaya teman-teman tidak susah. Jadi teman-teman hanya datang ke toko tersebut, request barang dari customer, terus begitu melakukan pembayaran, teman-teman segera hubungi customer untuk langsung berkomunikasi dengan pihak toko untuk melakukan transaksi dan pembayaran ya. Oke, sampai di situ dimengerti. Oke, di sini ada ininya ya, misalkan tujuan mall, terus seperti ini, terus dia minta antar, dia
Dari Mall Ambassador teman-teman antarnya misalkan ke Pedurenan. Oke, kira-kira begini. Terus di sini ada setiap mereka order titip makan, mereka akan klik di sini untuk titip makan per itemnya berapa. Oke. Terus untuk titip barang per itemnya berapa. Sudah jelas ya. Oke. Jadi tolong dibantu juga customer ya, karena kita baru, kita harus melayani yang terbaik buat customer ya. Ini arahan penting ya. Nanti akan dipandu juga oleh admin ya. Dibantu oleh admin supaya teman-teman tidak kebingungan. Apapun yang menjadi pertanyaan teman-teman semua langsung komunikasikan ke admin ya. Kan juga pada masuk di dalam grup masing-masing ya kan. Oke, saya pikir sampai situ. Oke, yang terakhir adalah kudu ngojek. Oke, nah di ngojek ini perlu teman-teman ketahui bahwa di sistem ini, untuk ngojek ini customer bisa melakukan order bolak-balik. Gimana sih maksudnya order bolak-balik? Artinya dia bisa melakukan order melebihi satu tujuan. Lalu di sini juga ada ongkos tunggunya teman-teman. Jadi kalau customer misalkan ada case dia pengen request untuk kurirnya nunggu, berarti teman-teman sekaligus nganter kedua tujuan. Pas mau ke tujuan kedua teman-teman dibayar untuk ongkos tunggu ya, teman-teman wajib tunggu ya. Karena kita banyak case, banyak customer pengen diantar bolak-balik. Mungkin mereka mau ambil makanan sendiri, atau mereka mungkin mau transaksi di ATM, seperti gitulah kira-kira ya. Kira-kira begitu ya. Jadi sangat kita harap dengan layanan seperti ini kita banyak membantu customer. Saya pikir sampai di sini orderan ini teman-teman wajib bawa ya yang keempat hal ini. Lalu hal yang terakhir mengenai top up saldo ya. Di sini untuk menerima notifikasi orderan ya, saldo dari teman-teman nggak boleh kosong ya. Minimum harus ada saldo tertinggal 25.000. Karena kalau sampai kosong sama sekali, notifikasi tidak akan bunyi ke teman-teman. Jadi tolong yang belum top up saldo segera top up saldo 25.000 untuk standby orderan. Oke? Saya pikir sampai di sini jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas tolong ditanyakan lagi ke admin ya. Oke? Nanti segera dikirim SOP-nya, standar operational procedure-nya di grup masing-masing. Oke? Terima kasih. Saya pikir sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Sampai jumpa lagi.